Kita sudah mendengarkan memang belakangan ini beredar luas kabar bahwa rencananya akan ada penambahan kursi menteri di kabinet mendatang. Dari 34 yang ada sekarang akan bertambah menjadi gendut, menjadi gemuk, menjadi gemoy. Kalau kami pilih sebagai judul istilah kami, semakin bengkak rencananya sampai 40 ataupun juga 41. Mengenai aturan yang mengatur mengenai kementerian ini bisa semua direvisi, bisa semua diubah. Tapi kita harus juga melihat apa sebenarnya dasarnya, apa tujuannya. Apakah memang untuk kabinet mendatang, presiden dan juga wakil presiden terpilih membutuhkan begitu banyak menteri untuk bisa melakukan program-program kerjanya, atau hanya ini sebuah cara saja untuk bisa mengakomodir partai-partai yang memberikan dukungan selama masa pemilu kemarin. Nah, kita akan langsung saja ajak Anda untuk bisa melihat undang-undang yang mengatur mengenai jumlah menteri di kabinet atau undang-undang kementerian ini. Kita akan lihat bersama. Ya, ini dia. Kita saksikan. Nah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 12, Presiden membentuk Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, kita akan juga lihat Pasal 13, Presiden membentuk kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3. Pembentukan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan, nah ini dia, efisiensi, efektivitas, cakupan tugas, dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan, pelaksanaan tugas, dan atau perkembangan lingkungan global. Ada lagi, pasal 14, untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian Koordinasi atau Kemenko yang kita tahu saat ini. Nah, ini kita sudah melihat, ada lagi ternyata, sudah disiapkan oleh tim redaksi kami di pasal 15, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 paling banyak 34. Nah ini dia, ini yang menjadi poin penting. Jika kemudian untuk kabinet berikutnya, pemerintahan berikutnya, Presiden dan Wapres terpilih ini berencana untuk bisa memberikan jabatan menteri pada lebih dari 34 orang, apa dasarnya? Apakah memang betul-betul butuh diberikan delegasi penugasan kepada lebih dari 34 orang? Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya. Mungkin Anda juga sudah sempat melihat tadi, yaitu ada Bang Effendi Ghazali. Bang EG, kalau kita bisa singkat dengan jabatan panggilan akrabnya, Mbak Egy ini merupakan pengamat politik ataupun juga pengamat komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Egy. Gimana kabar? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Baik ya. Selain Bang Ege, nanti kita juga akan dengarkan narasumber berikutnya yang sudah bergabung secara daring, mewakili Gerindra, juga akan menjelaskan pandangannya kepada kita, termasuk mengenai rencana ini. Sudah bergabung Pak Wihadi Wianto. Selamat malam Pak Wihadi. Selamat malam Putri. Bang Eki, selamat malam. Selamat malam Pak Wihadi. Ya. Ini kita pilih judulnya adalah Kabinet Gemoy. Sudah sempat saya singgung tadi mengenai kegemoyan ini, terencana gemoy ini Bang Ege. Nah ini Prabowo apakah memang meniru Soekarno? Karena memang pada saat masa jabatan Presiden Soekarno sempat kita tuh memiliki menteri sampai 132 orang. Jumlah yang sangat banyak pada saat itu. Tapi apakah kemudian cukup relevan kondisi pada saat itu untuk kemudian diaplikasikan juga di kondisi saat ini? Pak Wihadi mungkin bisa berikan pandangan kepada kami juga. Sebenarnya mengapa ada rencana untuk bisa menambah jumlah menteri sampai 40 atau 41, Pak Wihadi? Saya kira begini, saya mesti luruskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apapun atau keinginan untuk menambah ataupun tetap. Namun wacana-wacana kan selalu berkembang. Nah ini wacana-wacana yang berkembang ini kan kalau melihat daripada situasi yang harus dihadapi pada saat ini dan juga melihat daripada kementerian-kementerian yang ada saat ini, di mana kalau kita melihat memang banyak sekali kementerian-kementerian yang satu kementerian tetapi direktoratnya tidak nyambung. Nah ini perlu ada satu pemisahan daripada kementerian tersebut untuk memberikan suatu efektivitas kinerja ke depannya.